Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara anggota dan bisnis untuk berinvestasi di Indonesia juga ke ibu kota Nusantara. Isu pembangunan berkelanjutan dan peralihan ke energi bersih menjadi fokus dalam kelompok ekonomi di kawasan Asia Pasifik ini. Selengkapnya saudara, kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di San Francisco, California. Halo, selamat pagi di waktu Indonesia. Virginia, mungkin bisa diceritakan seperti apa fokus kegiatan Presiden Joko Widodo dalam KTT tahun ini? Ya Gracia, kata kunci yang sering digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kegiatannya adalah investasi dan transisi energi. Dalam pidatonya di CEO Summit atau KTT Kepala Negara dan Pemimpin Bisnis APEC Kamis pagi waktu setempat, 3 fokus dari pemerintah Indonesia adalah sektor perdagangan. Dalam sektor perdagangan saat ini adalah hilirisasi industri, transisi energi, dan juga pembangunan IKN. Terkait hilirisasi industri, sebagai negara bercadangan nikel terbesar di dunia ini, Indonesia punya bargaining chips yang cukup tinggi, terutama ketika ketertarikan industri terhadap kendaraan listrik bertenaga baterai, yang bahan bakunya kita tahu adalah nikel, itu sangat tinggi, datang dari negara-negara maju. Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa inilah waktu yang tepat untuk investasi di Indonesia, dan ia berharap peserta KTT APEC dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat lagi. Sementara untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, visi yang ditawarkan bagi prospektif investor di KTT APEC kali ini adalah soal pengembangan kota cerdas yang ramah lingkungan dan juga inklusif, dan ini terbukti dari sejumlah MOU dan juga pertemuan yang dilakukan oleh delegasi Indonesia, baik dari kuliah tamu di Stanford hingga juga dengan penandatanganan MOU dengan 4 perusahaan teknologi di Silicon Valley. Agenda Jokowi hari ini di hari Kamis di San Francisco lebih banyak berfokus di KTT APEC dengan menghadiri CEO Summit, pertemuan IPEF atau Kerangka Kerja Indo-Pasifik yang menjadi gagasan AS, dan juga pertemuan bilateral dengan sejumlah negara. Gracia. Ya baik Virginia, apa saja yang menjadi pencapaian APEC sejauh ini, terutama melihat kondisi perang dan instabilitas ekonomi? Dalam pidato yang disampaikan oleh sejumlah pemimpin negara dalam CEO Summit, mereka ini mengakui bahwa kondisi perang dan juga instabilitas ekonomi jadi tantangan utama dalam menjalankan perdagangan atau trade di dunia saat ini. Kita tahu bahwa pasca pandemi, sejumlah negara maju termasuk Amerika Serikat itu dolarnya, yang dolar ini adalah merupakan mata uang utama dalam perdagangan global, itu menaikkan suku bunga acuannya. Lalu perang di Rusia dan Ukraina, dan saat ini Israel Hamas. Namun yang tak kalah jadi perhatian adalah pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pengamanan rantai pasok dan juga menghindari dampak dari perubahan iklim. Nah, sejumlah agenda yang ditawarkan dan juga sejumlah perjanjian itu juga dijadwalkan untuk mengumumkan hasil pertemuan mereka. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang digagas oleh tuan rumah Amerika Serikat. Namun dari 4 pilar yang jadi patokan IPEF, 2 pilar yakni teknologi digital dan juga perdagangan telah gagal mencapai kesepakatan dalam pembahasan. Di tengah hiruk-pikuknya KTT APEC 2023, pengamat dan media ini justru banyak berfokus pada pertemuan kedua dari Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping setelah pertemuan mereka sebelumnya di forum G20 di Bali tahun lalu. Pada hari Rabu kemarin, pertemuan keduanya ini dipandang positif dan keduanya punya harapan untuk memperbaiki komunikasi militer dan ketegangan dagang antara kedua negara dan juga penanggulangan epidemi fentanyl di Amerika Serikat. Meski demikian, pernyataan terkini dari Biden yang menyebutkan Xi sebagai diktator dikhawatirkan akan memunculkan kemarahan dari Beijing. Tapi kita akan pantau terus bagaimana APEC ini bisa jadi wadah solusi bagi tantangan baru untuk ekonomi global. Gracia. Ya, kemudian Virginia, bagaimana dengan beralihnya para investasi, para pengusaha Amerika dari Tiongkok ini, apakah forum ini juga sudah menjadi ajang untuk menjajaki hal ini, Virginia? Ya, kalau kita lihat datanya dari tahun 2017 lalu, ini dari Bloomberg.com yang menyampaikan bahwa sebenarnya sejak tahun 2017 itu memang sudah ada peralihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pakaian Amerika Serikat yang keluar dari Tiongkok dan melakukan produksinya di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, dan juga Bangladesh. Dan ini memang ada beberapa aspek ya, salah satunya adalah aspek politik. Kita live lagi segmen berapa Bang? Jam berapa?
aspek yang berkaitan dengan kondisi atau policy kebijakan yang ada di dalam negara tersebut. Nah, dalam APEC kali ini memang ada beberapa usaha-usaha untuk baik menarik ketertarikan dari negara-negara yang ada di anggota APEC ini, anggota kawasan APEC, untuk ikut kerangka dagangnya Amerika Serikat atau untuk ikut perjanjian dagang yang dilakukan antara negara-negara region atau kawasan tersebut yang dilakukan dengan Tiongkok, yaitu melewat perjanjian dagang RCEP. Nah, dari Amerika Serikat ada paket sendiri yang ingin ditawarkan, dari Tiongkok juga punya paket sendiri yang ingin ditawarkan. Nanti tergantung bagaimana negara-negara anggota dari APEC ini melihat untung dan buntung dan pro dan kontra dari setiap paket ini dan melihat bagaimana itu akan bermanfaat bagi negara mereka masing-masing. Namun yang paling penting di sini adalah bagaimana investor bisa masuk ke negara-negara tersebut. Dan yang membuat mereka masuk pertama adalah iklim investasi yang bagus terkait kebijakannya dan juga keamanan situasi dan regional dan termasuk di negara tersebut. Gracia. Baik, melaporkan langsung dari San Francisco, California, jurnalis VOA Virginia Gunawan, selamat bertugas.